Oke, terima kasih. Untuk mahasiswa, ya para mahasiswa semuanya dimohon untuk on cam, ya menyalakan video dari awal sampai dengan akhir ya, agar kita bisa saling kenal ya dan tata bisa tahu itu. Mungkin silakan dinyalakan kameranya, Mas Mbak. Sekalian untuk namanya kan biasanya disebutin kelasnya kan. J. Oke, terima kasih. Saya masih di Jogja ini Pak Agung. Oh, Ya. Jogja ya. Di Jakal, Kaliurang gitu. Nah, di daerah Wijilan. Oh, Wijilan pernah Dekat dengar ya. ya dekatnya Pendopo Lawas itu, Triswaka Nabila itu. Oh, jadi. Namanya ditulis kelasnya ya. 2D3 sama 2C D4 gitu biar tahu. Ya, jadi nama format untuk nama ya kelas misalkan 2C underscore di PK underscore nama itu nggih Mas dan Mbak. Oke, terima kasih sudah menyalakan kamera. Meskipun ini ada yang belum ya Pak ya, ini karena mungkin ada sinyal atau apa namanya perangkat komputernya mungkin yang Untuk error ya. D3 itu siswanya berapa ya? Untuk D3 ini untuk hari ini itu eh, 2 kelas Pak, 2 kelas berarti jumlahnya sekitar hampir 50. Terus yang satu itu eh, yang satu itu D4 ya. Jadi sekitar 24-an ya. Gitu. Sekitar 70-an logikanya ya. Ya, 70-an ya. Ini masih separuh ini. Terus Mungkin bisa nanti J, kalau ada tanya jawab, J. mungkin yang bertanya itu dapat poin itu karena tidak semua orang mau bertanya dan mampu bertanya gitu. Oh, J, Pak. Kalau bertanya itu Ya. berarti yang bersangkutan berpikir, memang bertanya itu tidak tahu. Jadi karena tidak semua orang juga mampu mengidentifikasi ketidaktahuannya dia apa dan sebagainya. Jadi pertanyaan itu ya apa ini, kenapa ini, mengapa ini kan gitu. Itu masih videonya ada yang belum on sama kelasnya belum disebutin itu. Ini nanti seperti Bu Profi tadi pagi, sebelum ditutup 1 jam sebelumnya ada kuis ya Pak Agung ya. J, ada kuis katanya. Ya, ada kuis. Nanti setelah itu kalau misalkan ada waktu, kita masih bisa diskusi lagi. Itu Mbak Putri kelasnya juga belum muncul. Terus Mbak Lydia, Mbak Margarita. Masih 30-an. Mungkin Mbak-mbak Mas yang temannya belum
join silakan segera di apa namanya diberitahu ya. Saya ini sudah terlambat mungkin 5 menitan ya. Jadi ini nanti apa namanya perkuliahan tidak akan dimulai kalau kelasnya ini belum penuh ya, belum semua teman-temannya belum join. Mata kuliah untuk industri ini termasuk wajib, pilihan, atau bagaimana? Ini sudah mulai Pak apa namanya wajib Pak. Soalnya kan ada link and match antara ini yang antara pendidikan vokasi dengan industri gitu. Jadi mungkin mulai dari tahun ini mungkin sudah digalakkan apa namanya kita lakukan perekrutan untuk dosen, untuk apa namanya praktisi dari industri gitu Pak. Jadi biar lebih tahu gitu Pak, lebih paham kalau mahasiswanya tuh belajar ini tuh fungsinya untuk apa nanti kalau di industri ingatan. Seperti itu Pak. Mbak Frederika itu kelasnya belum ada itu. Terus Herjuna 2D itu D3 atau D4? Mbak Frederika, Mbak Devi, Margareta, Nisaus, silakan diganti namanya. Oke, 2JD4. Untuk Mas Torik, ini kurang D4 TKI ya, sama Mbak Mas Nia, 2JD4 underscore TKI, D4 TKI underscore Mas Nia. Margareta itu. Itu yang videonya belum muncul itu yang bersangkutan memang di komputer atau Nah ini. nggak tahu itu. Oke, dimohon ya segera untuk aktifkan kameranya. Mas, Mbak, dimohon untuk mengaktifkan kamera sampai perkuliahan selesai. Bangku mungkin bisa dimulai sambil kenalan pelan-pelan, nanti kan ada yang masuk juga. Iya Pak, kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya, pengendalian proses. Jadi aplikasi materi pengendalian proses selama kita belajar ya, mulai dari awal sampai akhir itu di industri LNG ya, yang dipandu oleh Pak Tahta. Pak Tahta itu beliau
apa namanya eh, ini J apa namanya ahli ya di bidang penelitian gas ya terutama karena beliau sebelumnya pernah bekerja di PT Badak kemudian di PT Buma Bisma ya kemudian sebagai bekerja di Astra kemudian di PT Badak NGL selama berapa tahun 13,5 tahun kemudian Qatar Gas selama 15 tahun dan sekarang Bapak Tahta sudah pensiun ya. Sekarang mendirikan owner ya sebagai owner of Gria Wijilan Syariah di Yogyakarta. Ya. Kemudian untuk para mahasiswa semuanya ini nanti schedule-nya kan sampai pukul 5 sore ya. Nah mungkin sebelum 1 jam ya 1 jam sebelum perkuliahan selesai nanti akan ada post test ya. Nah, post test itu nanti akan saya share di kolom apa namanya kolom chat ya. Jadi nanti silakan Anda kerjakan ya post testnya. Terus untuk kegiatan kuliah ini nanti di dosisnya ya. Jadi istirahatnya itu nanti kita mulai ya sampai pukul 3 sore ya sampai asar, adzan asar ya adzan asar kita break sebentar, kita sholat, kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Kita kembali ke sini untuk melanjutkan materi dari Pak Tahta. Ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini materi dari Pak Tahta itu adalah application of process control for LNG processing facilities. Ya, silahkan untuk Pak Tahta waktu dan tempat kami persilahkan. Saya share screen ya. Iya, monggo Pak Tahta. Untuk screen saya bisa jelas. Bisa Pak. Untuk voice saya juga sudah jelas. Iya. Oke, terima kasih Pak Agung. Pada kesempatan siang ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya 28 tahun di oil and gas. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan sedikit profil saya. Jadi di sini LNG proses, LNG yaitu liquefied natural gas proses, yaitu gas alam yang dicairkan. Berkaitan dengan mata kuliah pengendalian proses, jadi saya lebih banyak menceritakan LNG prosesnya, satu. Yang kedua, aplikasi dari proses kontrol itu sendiri. Nanti kalau terlalu cepat, tolong diingatkan, karena tadi pagi yang pagi agak terlalu cepat, ini tolong diingatkan. Jadi konten dari presentasi saya, biodata, objektif, terus saya masuk ke blok flow diagram dari LNG proses. Nanti saya jelaskan apa itu natural gas, apa itu LNG, LPG, sebagai main product maupun side product. Untuk membantu melihat proses secara garis besar, saya akan tampilkan simplified proses diagramnya. Sebetulnya saya juga ingin menyajikan video tentang pelajaran proses kontrol, tapi karena saya tidak mendapatkan video yang simple, yang praktis, sementara saya tunda. Sebetulnya tahun kemarin saya sudah mendapatkan, saya cari-cari lagi tidak ketemu. Terus baru saya masuk ke proses facilities-nya. Di situ ada inlet facilities, termasuk ada slide catcher, sama pressure let down station. Ada gas treating unit, di Bontang disebut CO2 removal unit. Di situ ada absorber, ada amine regenerator. Nanti saya jelaskan tentang dehydration, fungsinya apa, prosesnya bagaimana. Fractionation unit. Terus ada refrigeration unit. Di LNG ada 2, yaitu propane refrigeration unit sama MCR.
multi component refrigerant unit. Terus unit pencairan, di situ ada main cryogenic heat exchanger. Ada terakhir storage loading facilities, dan juga ada sedikit proses kontrol yang lebih advance, yaitu Advanced Process Control atau APC. Tadi Pak Agung sudah kasih penjelasan, nanti saya bagi pertanyaan dua bagian supaya materinya tidak terlalu banyak diserap, karena untuk mempelajari itu kita butuh kelonggaran waktu untuk berpikir, untuk mencerna. Oke, edukasi, saya S1 Teknik Kimia di UGM, ambil S2 Teknik Industri di ITB. Saya mendapatkan Professional Engineer Certification dari University of Texas. Tapi untuk work experience, Astra 3 tahun, saya meninggalkan Bontang, masuk Bontang 92, dan meninggalkan Bontang 2005, saya pindah ke Qatar. Saya 15 tahun di sana, dan 2020, alhamdulillah, sudah masa purna tugas. Untuk owner gesel saya di Grawijalan Syariah di dekat Malioboro. Oke, objektifnya pertama saya ingin memperkenalkan LNG proses facilities itu seperti apa. Nah, ini karena tidak mungkin saya menjelaskan in detail, saya hanya menjelaskan overview garis besar. Nah, kita melihat masalah yang kompleks dari view helikopter, bahwa prosesnya itu seperti apa. Dan terkait dengan mata kuliah ini, saya akan menjelaskan sejauh mana aplikasi proses kontrol. Kalau di pelajaran teoritis sangat abstrak kadang-kadang dan agak kompleks, tapi di aplikasinya nanti kita lihat. Tentunya aplikasi proses kontrol ini kombinasi dari atau kolaborasi dari proses engineer, background-nya chemical engineer, sama proses control engineer yang background-nya instrumen. Jadi parameter-parameter apa yang harus kunci yang harus kita kontrol itu datang dari orang proses, sedangkan detail dari proses kontrolnya itu datang dari orang instrumen engineer atau control engineer. Seperti permintaan tahun sebelumnya, saya akan memberikan sedikit bagaimana kita membaca dokumen proses flow diagram atau PFD dan PNID, Process and Instrumentation Diagram. Ini ada quote penting yang harus saya share. Kalau kita lulus nanti dan kita bekerja, yang kita jual yaitu kompetensinya. Yang perusahaan atau atasan melihat kita sebagai pekerja, yang kita lihat employee sebagai pekerja yaitu kompetensinya. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu gabungan dari secara mudah aja KSA, knowledge, skill, attitude. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba mengenalkan knowledge baru aplikasi proses kontrol khususnya di LNG. Knowledge, kita punya knowledge yang cukup tapi tidak punya skill di dalam bekerja, ibaratnya orang lumpuh. Dia tahu banyak tetapi tidak bisa melakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bisa melakukan sesuatu tetapi ilmunya terbatas, itu seperti orang buta, dia bisa berlari, berjalan, tetapi dia tidak tahu risiko apa yang akan terjadi. Knowledge penting, skill penting, attitude lebih penting, karena hasil pengalaman observasi saya, banyak orang yang berhasil dan gagal karena faktor attitude. Attitude apa? Itu semacam professional behavior atau perilaku. Ya, di luar knowledge sama skill ya termasuk attitude. Komitmen, disiplin, dan sebagainya. Itu prolog saya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat pada teman-teman mahasiswa. Oke, kita masuk ke
block flow diagram LNG proses. Dari sini kita harus melihat apa inputnya dan apa outputnya. Di dalam suatu proses itu kan sistem secara simpel kan ada input, ada proses, ada output. Inputnya yaitu natural gas. Natural gas apa nanti saya jelaskan. Outputnya ada LNG, liquefied natural gas, ada LPG, liquefied petroleum gas, ada sales gas, dan ada kondensat. Itu. Sedangkan prosesnya di dalam sistem itu tergantung pabriknya. Kebetulan di LNG ada gas receiving facilities, ada gas treatment, ada pencairan, ada fractionation. Nah, produknya ini disimpan di storage loading area dan prosesnya ini disupport yang namanya utilities. Nah, untuk yang utilities akan saya sampaikan materi di minggu depan. Saya nggak tahu kelas yang sama akan ikut apa tidak. Jadi ini. Jadi selalu kita melihat apa input, apa output, baru kita melihat apa prosesnya. Bisa jadi dari mahasiswa ini tidak bekerja di LNG, tetapi pola berpikirnya sudah kita arahkan. Baru kita melihat satu persatu masing-masing unit di dalam proses itu apa, fungsinya apa, dan sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan saya clear. Nah, detailnya nanti kita diskusikan. Ini block flow diagram. Karena ini kebetulan untuk LNG proses. Oke, sekarang kita melihat apa inputnya dan apa outputnya. Inputnya tadi saya katakan natural gas. Natural gas itu apa? Natural gas itu gas alam di dalam suatu cadangan di dalam tanah, di kedalaman sekian ratus meter, kebanyakan kita eksplorasi di lepas pantai. Kandungan gas mayoritas itu metan atau C1, sekitar 80%. Ada yang 85%, ada yang 75%. Tapi secara umum supaya mudah diingat sekitar 80% gas metan. Tetapi ada juga associated gas atau gas ikutan C2, C3 dan sebagainya, C4 dan sebagainya. Dan juga ada komponen liquid cairan yang terikut C5+, C6+ dan sebagainya. Nah, itu natural gas. Jadi ada berupa gas dan ada berupa liquid. Jadi liquid itu ikutan. Penting juga kita mengetahui di dalam feed, yaitu natural gas, di situ tuh ada impurities apa? Impurities itu ada bahan-bahan atau komponen yang tidak diinginkan di dalam proses, karena akan mengganggu proses, dan juga tidak diinginkan di dalam produk. Nah, kebetulan impurities di sini ada air, ada gas H2S, ada gas CO2, nitrogen, dan helium. Masing-masing cadangan gas itu komponen komposisinya berbeda-beda. Kalau di Arun, di Badak, Bontang, sama di Tangguh, mungkin tidak ada H2S. Tapi kalau di Qatar ada H2S. Sehingga prosesnya secara umum sama, tapi ada perbedaan khusus karena ada H2S-nya. Tadi saya katakan, natural gas ini dieksplor di offshore lepas pantai, dan fasilitasnya ada di lepas pantai. Nanti saya tunjukkan. Nah, gas ini ditransportasi, ditransfer ke darat, ke onshore, melalui pipa. Pipa ini bisa di bawah laut, bisa di bawah tanah, atau kombinasinya. Sedangkan main produk utama LNG, yaitu mayoritas komponennya itu C1 atau metan, di atas 98%. Kenapa LNG ini penting? Karena ini salah satu clean energy. Dan kenapa ini perlu dicairkan? Kalau volume itu kita cairkan sampai minus 160 derajat Celcius, volumenya akan menyusut 1/600. Kalau gas 600 meter kubik, kalau dicairkan menjadi 1 meter kubik,
Sehingga LNG ini kalau kita transport ke luar negeri dengan jarak jauh menggunakan kapal, volume yang dikirim itu lebih besar daripada berupa gas. Kenapa menggunakan LNG tanker? Kalau jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat, biasanya antar negara, kalau itu di darat, cukup menggunakan pipa, jadi tidak perlu dicairkan. Nah, LNG dijual dalam bentuk US dollar per nilai kalor. Di sini MMBTU atau million BTU. LNG sebagian besar kilang itu diproduksi, diproses dan diproduksi di onshore, di darat. Dan ditransportasikan menggunakan LNG tanker. Sedangkan itu sebagai LNG sebagai main produk utama. Sedangkan LPG sebetulnya itu sebagai side produk sampingan untuk suatu kilang LNG karena jumlahnya cukup besar jadi main produk. Ada juga kilang LPG itu menjadi sebagai main produknya. Karena kapasitasnya kecil, kandungannya C1 lebih rendah, sehingga main produk justru LPG. Sedangkan C1 yang lain itu dilarikan ke pipa sebagai sales gas. LPG itu ada 3 jenis, satu propane LPG. Jadi propane LPG itu sebagian besar komponennya propane, sekitar 60%, 40%-nya butane. Ada yang butane LPG, komponen utamanya butane, 60% butane, 40% propane. Ada juga yang kombinasi propane butane 50%. Nah, LPG yang didistribusikan untuk masyarakat kemungkinan besar itu komponen kombinasi propane sama butane. Saya tidak tahu persis komposisinya berapa. Oke, LPG termasuk juga clean energy. Fasenya liquid bertekanan. Apa itu? Tahunnya di mute dulu. Oke, harga jualnya kalau LNG US dollar per MMBTU nilai kalornya, kalau LPG itu per ton. Sedangkan transportasinya menggunakan LPG tanker. Berbeda antara LPG tanker dengan LNG tanker. Nanti saya tunjukkan. Sedangkan plant kondensat itu produk akhir berupa liquid, bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, petroleum, atau sebagai feedstock di industri chemical, pupuk, dan sebagainya. Di Cilegon juga kondensat sebagai feedstock untuk pabrik PVC dan sebagainya. Ini juga liquid, persyaratannya RVP itu maksudnya tekanan standar dari kondensat harus di bawah 12 PSI. Harga jualnya dalam bentuk US dollar per barrel, seperti harga minyak. Nah, untuk transportasinya bisa menggunakan oil tanker, kalau jaraknya jauh, kalau dekat bisa menggunakan pipeline, pipa. Ini sebelah kiri penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini contoh LPG tanker sebelah atas dan LPG truck itu sebelah di bawah. Ini berupa liquid, ini juga berupa liquid. Nah, ini sebelah kanan atas LNG tanker sedikit berbeda karena di atasnya ada dome-nya. Sedangkan di bawah ini oil tanker. Oke. Ada juga produk dari gas ini, yaitu CLNG, Compressed Natural Gas. Sebetulnya komponennya C1 seperti LNG, tapi bukan didinginkan, tapi diberi tekanan, diberi tekanan sampai 250 bar. Jadi sama-sama C1, tapi ini bertekanan, khususnya untuk dikonsumsi di darat-darat dan didistribusikan yang tidak terlalu besar jumlahnya. Nah, untuk penjualannya ada yang US dollar per ton, berat, seperti LPG gitu, ada dijual berdasarkan nilai BTU-nya. Untuk transportasinya bisa pakai silinder seperti kanan atas,
atau pakai silinder land truck seperti kanan atas. Yang untuk sales gas plant, sales gas atau city gas, gas kota seperti PGN gitu, itu gasnya didistribusikan ke pulau-pulau, ke kota-kota, ke daerah-daerah LNG US dollar per MMSFD, million standard cubic feet per day. Oke, mudah-mudahan ngerti. Ini prolog dulu. Oke, kita masuk ke LNG proses. Oke, ini namanya simplified flow diagram untuk LNG proses. Ini bukan dokumen kilang, dokumen resmi kilang, tetapi kita gambar tujuannya untuk mempresentasikan, untuk memberikan penjelasan kepada orang waktu kita presentasi supaya mudah dimengerti. Oke, untuk di Bontang feed gas yaitu natural gas dari offshore ke onshore itu masuk ke outram, Jadi ini semacam separator saja. Baru di sini masuk ke CO2 removal unit. CO2 removal unit ini ada dua kolom yang penting. Satu CO2 removal, yaitu CO2 absorber, dan amine regenerator. Nah, fungsinya apa nanti saya jelaskan lagi. Gas yang udah teremove CO2-nya masuk ke dehydration sama mercury removal unit. Setelah gasnya didinginkan oleh pendingin propan. Dari suhu 45 di sini turun ke 22 derajat Celcius. Oke. Dari dehydration gas masuk ke merkuri untuk menangkap merkuri. Gas didinginkan oleh pendingin propan sampai minus 30 derajat Celcius. Nah, di sini masuklah fractionation unit. Fractionation unit ini ada scrap kolom untuk memisahkan C1 dan C2 plus. Oke. C1 mayoriti 98% ke atas masuklah ke liquefaction unit untuk didinginkan menggunakan propan chiller, di sini minus 35 derajat, dan di liquefaction unit dicairkan sampai minus 162 derajat Celcius. Baru produknya dikirim ke LNG storage tank. Oke, di fractionation selain scrap column, yang C2 plus liquid dipisahkan lagi komponen-komponennya, ada deethanizer untuk memisahkan etan, depropanizer untuk memisahkan propan, dan debutanizer untuk memisahkan butan. Baru LPG produk disimpan ke storage sebelum dikapalkan. Nah, yang di bawah ini hasil akhirnya kondensat. Di bawah ini kita bisa lihat, ini ada propan refrigerant system untuk mendinginkan awal gas dari 45 turun ke 22, turun ke minus 30, turun minus ke 35. Terus juga ada MCR refrigerant untuk mendinginkan dan mencairkan sampai minus 162 derajat Celcius. MCR ini kalau propen, komponen utama ya propen. Kalau MCR refrigerant itu komponennya ada C1, ada C2, ada C3, dan nitrogen. Jadi refrigerasi ini seperti AC gitu. Kalau AC kan pakai Freon R22, ada Freon R234 dan sebagainya. Ini gambaran simplified persis ada di Bontang. Ini gambar ini mungkin waktu saya kerja di Bontang sudah bikin ini.
Di Qatar hampir sama, oke. Tapi ada sedikit perbedaan. Ini lebih jelas lagi, ini di offshore, ini ada rig namanya. Pipa dari offshore ke sini jaraknya bisa 50 sampai 100 meter di bawah laut atau di bawah tanah. Baru di sini karena kapasitasnya begitu besar, ini namanya slug catcher. Tapi termasuk spirator juga, slug catcher. Nanti saya jelaskan slug catcher itu apa. Oke. Di sini ada proses pemisahan gas sama hidrokarbon liquid sama air. Yang gasnya masuklah ke kilang. Sebelum masuk ke kilang, di sini ada measurement, mengukur physical flow. Ini bisa 1 train, bisa 2 train, bisa lari ke 4 train. Di sini juga ada namanya pressure laydown station untuk menurunkan tekanan. Baru masuk ke amin atau gas treating unit. Ini ada absorption column, sama ada regeneration column. Oke, baru masuk ke dryer setelah diturunkan propane chiller ke 22 derajat Celcius, masih positif. Dryer untuk menyerap moisture. Nanti saya jelaskan lagi, ulang lagi. Biasanya minimum 2. Satu untuk proses absorpsi, satunya untuk proses regenerasi. Baru setelah itu masuk ke merkuri untuk menangkap merkuri. Karena merkuri ini tidak digendaki di downstream-nya. Oke, ini sama juga. Kalau yang di Bontang tadi, di sini menggunakan GT expander. Di sini di Qatar, ini gasnya masuk main cryogenic exchanger, tetapi tidak menggunakan GT valve, tapi menggunakan expander. Karena dengan menggunakan expander kita bisa menghasilkan listrik karena dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke, yang ini sama dengan scrub kolomnya. Di sini ada ethanizer, propanizer, butanizer sama dengan di Bontang, di Qatar Bontang sama. Di sini ada MR atau MCR refrigerant system, ini ada propane system. Karena di Qatar itu ada mengandung H2S, H2S itu diolah lagi sehingga bisa menghasilkan set produk sulfur yang bisa dijual. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, ini gambaran offshore facilities, ada platform, ada multiple platform. Biasanya di platform gini ada living quarter, ada khusus platform untuk operator tinggal. Biasanya operator yang bekerja di offshore itu 28-28. Artinya 28 di offshore, 28 di darat. Berarti off dia. Libur dia 28 hari. Nah, yang di offshore yang bekerja gini shift-shiftan itu ada 2 shift. Shift pagi sama shift malam. 12 jam 12 jam. Nah, fasilitasnya cukup, ada tempat karaoke, ada tempat untuk musik, ada untuk nge-gym, ada restorannya juga di sini. Nah, kita ke sini biasanya pakai helikopter, ini ada helipad di sini. Nah, ini platform, antara platform dengan platform kita bisa lewat di sini. Untuk gambaran sebelah kanan ini kalau ada orang berdiri di sini itu bisa seperti ini. Nah, ini single platform. Kalau ini multiple platform. Ada kilangnya, ada untuk tinggalnya sama evakuasi. Sebetulnya di platform ini well-nya atau sumur bornya itu bisa 5, 10, bisa sampai 20. Nanti digabung, ada namanya well management. Nah, gas dari sini larikanlah ke pipa di bawah laut, ke darat. Nah, pipanya diameternya ada yang 32 inci, ada 36 inci, cukup besar. Mudah-mudahan bisa memberikan ilustrasi kondisi offshore facilities. Dan saya tidak menjelaskan proses di offshore. Oke, sebetulnya tadinya saya ingin menyampaikan di video YouTube, tapi saya tidak mendapatkan video yang bagus. Setahun yang lalu saya dapat, saya tidak menemukan. Lain waktu kalau saya menemukan saya share.
Ini ada quote penting bahwa kita bekerja, nanti tentunya kita harus ada transfer of technology, tapi transfer technology is not transfer of document. Jadi bukan berarti kita ada dokumen-dokumen, literatur, saya fotokopi, saya simpan, itu sudah transfer of technology, bukan. Transfer teknologi itu jika kontennya, teknologinya kita pahami, kita mengerti, dan kita confident, yakin dengan apa yang kita baca dan apa yang sudah kita aplikasikan di lapangan. Jangan sampai kita hanya fotokopi, nyimpen dokumen, tetapi kita tidak mengerti apa isi dari dokumen itu. Ini penting sekali. Oke, walaupun saya tidak memberikan videonya, nanti bisa dicari di YouTube, sangat banyak. Tapi yang penting kita tahu terminologi dari proses kontrol sama fungsinya. Satu, mengenal control variable, ada measured variable, ada set point, ada error signal, control output, manipulated variable, noise atau disturbance atau gangguan. Untuk proses kontrol sistem itu ada yang open loop, ada yang closed loop. Yang open loop itu misalkan kita di rumah ada pompa di sumur maupun sumur bor, terus kita masukkan ke tandon. Tandon ada level control valve. Jadi kalau levelnya turun, dia akan membuka, ngisi. Kalau levelnya sudah mencapai naik, dia akan nutup. Sudah berhenti gitu aja. Kalau air itu kita pakai, sehingga level di tandon berkurang, sehingga pompa ngisi lagi. Cukup itu aja. Nah, itu yang open. Yang close loop, bagaimana kita memberikan feedback supaya dalam kondisi apapun, itu level selalu terjaga pada set point-nya. Misalkan, angka set point-nya kita tentukan di 50% level. Nah, controllable variable itu di levelnya. Di level fluktuasi di 50, 52, 5, nah itu kontrol variabelnya. Target di dalam kontrol itu kontrol variabel. Nanti ada transmitter, dari transmitter itu ada measurable variable dibaca secara elektronik. Masuk ke controller, di situ ada set point. Nah, set point ini ditentukan oleh operator secara manual angkanya dari control room. Katakanlah kita set 50%. Jika aktualnya di bawah 50 atau di atas 50, nah, perbedaan ini dikatakan error signal. Dari error signal ini, controller akan menghitung secara program, akan menghasilkan controller output, sehingga mengirim ke suatu control valve, sehingga untuk merubah flow supaya level itu tercapai. Nah, flow yang masuk supaya level itu tercapai itu manipulated variable. Tentu di dalam satu proses itu walaupun steady state, sebetulnya dinamik. Bisa jadi tekanan dari upstream, komposisi dari upstream itu berubah. Nah, ini kondisi-kondisi yang tidak kita kontrol itu sebagai noise. Noise di sini bukan bising tetapi gangguan atau disturbance. Kita terima gangguan-gangguan itu, tapi bagaimana sistem kontrol itu bisa bekerja dengan gangguan-gangguan yang ada. Nah, fungsi proses kontrol itu bermacam-macam. Bisa kita tujuannya untuk menstabilkan operasi. Bisa juga kita menjaga supaya quality produk itu konsisten sesuai dengan spesifikasinya. Bisa juga fungsinya untuk proses optimisasi, nanti saya jelaskan. Supaya operating cost-nya itu rendah. Sehingga profit-nya kita bisa lebih tinggi, karena OPEX atau operating cost atau operation expenditure-nya itu rendah. Bisa juga fungsinya sebagai safety. Ada juga fungsinya untuk
environmental control supaya tidak terjadi flaring, tidak terjadi oil spill, tidak ada gangguan gas yang keluar dan sebagainya, supaya kita menjaga environment atau kita menjaga kandungan CO2 di dalam venting di boiler itu tertentu, kita bisa menggunakan proses control. Oke, kita harus mengenal terminologi dan function. Oh ya, saya mengingatkan materi slide ini di dalam bahasa Inggris, supaya sengaja saya buat, supaya saya juga bisa menggunakan materi yang sama untuk ngajar S1 di UGM, dan juga supaya teman-teman mahasiswa waktu nanti bekerja itu sudah mengenal istilah-istilah di industri yang kebanyakan itu tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk program perkuliahan ada buku-buku atau Bapak Ibu dosen yang menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi sengaja saya menyampaikan di dalam bahasa Inggris materinya supaya mahasiswa familiar nanti di dunia kerja, di dunia industri itu istilah-istilah yang biasa muncul itu seperti apa. Oke, sekarang gas masuk ke onshore. Nanti saya balik lagi. Nah, sekarang gas dari offshore masuk pipa, sekarang masuk ke onshore melewati yang namanya selat Gajser. Kalau di Bontang itu kalau drum ya semacam vessel separator aja. Oke. Selat Gajser itu fungsinya ya separator. Tujuannya untuk memisahkan ada 3 fase di sini. Fase gas, fase hidrokarbon liquid, sama air. Oke. Ini untuk memisahkan kondisi normal. Tetapi kita juga selat Gajser ini fungsinya juga untuk menerima slug flow dari pipeline jika ada packing, ada pembersihan. Oke. Nah, pada saat pembersihan itulah kondensat liquid datang banyak dan air liquid datang banyak. Nah, selat Gajser harus bisa menghandle kondisi seperti itu. Oke, kalau diameternya bisa 12 inci, jumlahnya bisa 6, 6, atau 12, 12. Oke. Nah, ini panjangnya ada yang 60 meter, ada yang 100 meter. Jadi cukup luas. Ini cukup besar sekali. Nah, ini operatornya kalau dilihat di sini kecil sekali, nggak kelihatan. Nah, di Qatar saya handle juga ada proyek ini di sini. Untuk pipeline dari offshore ke onshore, ada 2 tipe pipeline. Ada dry gas pipeline, karena gasnya itu cenderung dry, sedikit air. Karena air sudah dipisahkan di offshore. Ada wet gas pipeline, jadi masih banyak mengandung air. Jadi dari well dieksploitasi, masuk transfer ke onshore, masih mengandung air. Tadi saya katakan pipeline-nya bisa 50 sampai 100 meter, bisa di bawah laut, bisa di bawah tanah. Kalau di Bontang di bawah tanah, kalau di Qatar di bawah laut dan di bawah tanah. Nah, untuk mendesain selat Gajser, ini saya terangkan juga mengenai desainnya. Untuk mendesain suatu fasilitas, itu ada beberapa skenario. Jika case-nya ini, ada beberapa case. Nah, untuk selat Gajser, apapun, itu istilahnya governing case-nya itu seperti apa? Governing case itu artinya case yang terbesar yang mendikte desain, yaitu pada saat adanya packing operation. Nah, nanti packing itu apa? Bisa searching di Google, di YouTube, itu bisa lihat aktivitas packing. Nah, ini penting juga untuk diketahui secara proses, termasuk aplikasi proses control. Air yang datang, kalau kondisi normal, biasa, itu kecil sekali, sekitar 10 meter kubik, mungkin ya 20 meter kubik per jam. Tapi pada saat ada packing, peak flow-nya itu bisa sampai di atas 1000 meter kubik per jam, walaupun hitungannya mungkin 25 menit saja. Tetapi kondisi ini, kondisi normal maupun kondisi peak ini,
harus kita perhitungkan di dalam desain maupun pengoperasiannya. Makanya untuk holding capacity, kalau kita menerima kedatangan kondensat, liquid, sama air banyak, ini kapasitasnya bisa menampung 5.000 meter kubik. Tadi saya katakan di sini ada bank A sama bank B, 2 bank. Ada yang 6 finger, ada yang 12 finger. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, sekarang mencoba saya menggambarkan lagi slide catcher secara sederhana menggunakan simplified drawing. Ini inlet vis gas, yaitu natural gas, masuk ke slide catcher untuk dipisahkan gasnya. Gasnya langsung lari ke atas, ini langsung lari ke train untuk diproses dan dicairkan. Gasnya ini masuk ke flow meter sama PLS. PLS itu pressure let down station untuk dikontrol tekanannya. Sedangkan di slide catcher ada 2 layer di sini. Ini gas, ini ada hidrokarbon liquid dan air. Yang hidrokarbon liquid ada single level control valve. Sedangkan untuk di air ada staggering level control valve, ada 3 ABC. Nanti saya jelaskan ya. Nah, tekanan di sini sekitar 80 sampai 85 fluktuasi. Tekanan ini dipengaruhi oleh tekanan offshore. Jadi di onshore nggak ngapa-ngapain. Jadi tergantung dari offshore. Di offshore dari well itu langsung masuk ke sini dalam jarak yang jauh tadi. Ada juga yang di offshore itu dikontrol dulu tekanannya. Di sana mungkin dikontrol sekitar 100-120 bar dengan jarak yang jauh, ada pressure drop di sini menjadi 80-85. Jadi di onshore tidak dikontrol. Saya tidak menjelaskan di offshore facilities-nya. Itu tekanan. Bagaimana untuk operating temperature? Di wellhead di sana di offshore itu suhunya sekitar 105 derajat Celcius. Di onshore ada penurunan temperatur sekitar menjadi 25 derajat karena dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sifat dari hidrokarbon itu tekanannya akan turun. Itu satu. Karena ada penurunan tekanan, temperaturnya turun. Yang kedua, ada natural cooling oleh pendingin air laut. Karena dia di bawah air laut dan di bawah tanah. Sehingga temperaturnya kalau pada saat winter, air laut juga dingin, suhunya sampai 15 derajat. Kalau pas kondisi summer, 25 derajat. Karena di Qatar ada season summer sama winter. Jadi itu untuk level control valve, nanti saya jelaskan. Nah, fungsi dari level control valve ini penting terkait dengan stability. Untuk satu, mencegah liquid carryover. Kalau level ini tidak dikontrol, levelnya tinggi, level ini akan liquid carryover ke atas, dan ini akan mengetripkan kilang, shutdown. Dan ini kerugian besar. Jadi supaya liquid tidak tercarry over. Begitu juga liquid ini sebagai seal, juga supaya tidak terjadi gas blow by. Kalau tidak ada liquid di sini, gas tekanan tinggi akan turun ke bawah, dan ini tekanannya cukup rendah. Ini sangat berbahaya. Oke. Untuk hidrokarbon level control valve perlu saya jelaskan karena ini single control valve. Oke, yang untuk water level control valve ini staggering. Karena pada saat kondisi normal flow-nya kecil, cukup control valve A saja yang bekerja. Jadi ada selector, pada saat kondisi normal kita bermain di level control valve A. Tapi pada saat ada pegging, kita setting, kita bisa beroperasi ke ABC.
Kalau air naik pelan-pelan sehingga kontrol valve A itu buka 100%, kalau misalkan air masih naik lagi, yang B otomatis akan membuka. Jika B sudah 100%, maka C akan yang membuka. Nah, C ini tidak boleh sampai 100%. Harus di bawah 80% supaya ada controllable dari control valve itu sendiri. Ada room. Kalau udah 100%, dia nggak bisa bergerak lagi. Oke, ini pentingnya memahami proses kontrol, fungsinya, dan arrangement dari level control valve. Oke, sekarang kalau tadi level, ini pressure letdown station. Ini high pressure dari slide catcher sebelah kiri. Sebelum masuk ke kilang, tekanannya satu, fungsinya diturunkan dari 80 lampu. Nah, ini prosesnya di tekanan 60 bar. Fungsi yang kedua, bagaimana di downstream ini yang 60 bar itu pressure-nya stabil. Kalaupun ada fluktuasi tidak terlalu drastis, supaya prosesnya tidak ada gangguan. Jadi dua fungsi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kontrol valve-nya, ini tidak tergambar di sini. Pressure control valve-nya. Tapi di kanan kiri, ini ada yang namanya ESD, Emergency Shutdown Valve. Jika terjadi emergency, valve ini akan menutup. Bagaimana pressure letdown station ini bekerja? Atau bagaimana apa pertimbangan-pertimbangannya kita mendesain pressure letdown station? Tentu tergantung dari kapasitas feed gas. Kalau untuk 1 kilang mungkin kapasitasnya 100-200, kalau 2 kilang 400, dan seterusnya. Kalau 4 kilang menjadi 800 atau 1000. Nah, waktu bangun pertama kali, misalkan master plan-nya 4 rin. Waktu bangun pertama kali, tentu yang kita pasang cukup 2. 1 operasi, satunya spare. Kalau 2 kilang berjalan, bisa jadi kita perlu tambah lagi. 2 beroperasi, satunya spare. Kalau misalkan 4 kilang sudah beroperasi, selesai, dibangun, jadi kita punya 4, kita jalankan 3, satunya spare. Jadi ini yang dikatakan operational flexibility. Jadi kita fleksibel. Kita jalan pipe run 1, 2, 3, 4, atau satunya disperkan, 2, 3, 4-nya jalan, 1 dalam artian disperkan itu pada saat maintenance atau ada gangguan, investigasi, dan sebagainya. Jadi operational flexibility ini penting sekali. Dan karena ini begitu vitalnya, sistem yang kita desain itu harus robust atau handal, bandel gitu. Jadi high reliability, handalnya cukup tinggi. Makanya sensor-sensor di pressure di sini itu of 3. Artinya kalau ada pressure di sini itu ada 3 sensor pressure 1, 2, 3. Maksudnya apa? Kalau ada error atau malfunction 1 error rusak, karena 2 errornya masih bagus, dia masih bekerja normal. Kalau 2 ada kerusakan, berarti itu kerusakan sebenarnya. Kalau hanya 1 berarti hanya false function, false sensor. Jadi harus 2 of 3. Dan tadi saya katakan ada spare tadi, yaitu berarti N plus 1 sebagai spare. N itu artinya jumlah equipment yang dibutuhkan beroperasi pada saat kondisi normal. Kalau seperti ini case-nya, berarti pada saat 4 train bekerja, itu N-nya itu ada 3. Ada juga N-nya 1, spare-nya 1. Jadi tetap filosofinya N plus 1. Nah, N-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Oke, clear. Oke, sekarang itu dari sisi operasionalnya.
dari sisi safety-nya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dan flow-nya begitu besar, di bawah ini ada PRV, pressure relief valve, atau istilah yang lain PSV, pressure safety valve. PRV atau PSV ini sebagai the final guard, pelindung terakhir kalau terjadi overpressure. Sebelum equipment atau pipa atau fasilitas itu meledak, supaya tidak jadi ledakan, PRV yang akan membuka secara otomatis, gasnya dibuang di flare dan harus dibuang. Nah, flare ini nanti saya jelaskan minggu depan untuk utilities. Oke, ini normalnya menggunakan PRV jika terjadi dia kegagalan operasi hingga valve ini membuka dengan sendirinya atau valve tidak bisa dikontrol atau stuck open sehingga flow-nya tidak terkontrol, di sini overpressure. Nah, ini PRV sebagai final guard. Ada juga istilahnya high integrated pressure protection system. Ini fungsinya untuk menghilangkan PRV karena ini jumlahnya begitu besar dan kapasitasnya begitu besar juga. Makanya di sini ada HIP system. Jika mencapai setting tertentu sebelum mencapai PRV, ISDV ini akan otomatis nutup. Supaya yaitu menggunakan HIP system. Nah, ISDT itu tadi saya katakan emergency shutdown valve. Jadi di upstreamnya harus ada dua, harus reliable. Kalau satunya fail kan masih nggak bekerja. Kalau ada dua begini, satunya fail masih ada satu. Jadi di downstreamnya juga ada dua. Memang sistem-sistem yang reliable ini biaya investasinya mahal. Terus tadi saya katakan sifat gas dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu tentu ada penurunan temperatur. Oke. Nah, dengan penurunan temperatur ada potensi terjadinya hidrat. Ada hydrat formation. Nah, biasanya di upstreamnya ini dipasanglah heater untuk mengontrol temperatur di downstreamnya. Ini kalau tadi di depan level control, di sini pressure control. Oke, ini gambaran visual pressure level station. Ini A, B, C, D. Kalau ini N+1 untuk mensupport 4 kilang di Qatar ini. 2 ya bekerja, yang CD 2 spare. Berarti ini sebetulnya N+2, tapi bisa juga dikatakan N+1. Karena ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Jadi waktu ini AB bekerja, CD-nya standby, A-nya buka 100%, yang B-nya buka 40% dan sebagainya. Yang kontrol salah satu. Begitu juga kalau misalkan ini ada maintenance, kita jalan empatnya, setelah ini jalan pelan-pelan ini kita tutup dan kita isolate, baru di sini kita bisa maintenance. Ini pressure level station. Ini ada orang di sana supaya membandingkan seberapa besar pressure level valve-nya. Ini ada orang juga di sini. Oke, kita masuk ke gas treating unit. Maaf karena tenggorokan saya, dari kemarin ada gangguan, saya sambil. Oke, kita masuk ke gas treating unit. Natural gas dari slide catcher dari laydown station tadi dikontrol pressure 60 masuk ke absorber. Disinilah terjadinya proses absorpsi untuk menangkap H2S dan CO2 di dalam feed gas. Sedangkan gas yang keluar itu dikatakan sweet gas.
di mana H2S-nya sudah di bawah speknya, harus di bawah 2 ppm, untuk CO2-nya di bawah 30 ppm. Itu fungsi yang pertama sebagai absorption. Nah, absorption itu menggunakan amin, ini dikatakan lean amin yang relatif bersih. Nah, prosesnya di sini terjadi reaksi antara amin dengan H2S sama CO2. Nah, lean amin ini turun dari atas, kontak dengan feed gas di tray. Yang ini menjadi rich amin, di mana rich amin itu mengandung kandungan CO2 sama H2S yang tinggi. Dari rich amin masuk ke flash drum untuk di flashing komponen C1, C2. Baru rich amin tadi masuk ke atas amin regenerator untuk meregenerasi amin. Nah, amin regenerator ini dipisahkanlah CO2 sama H2S menggunakan heating dari steam reboiler. Di bawah ini lean, kembali lagi ke absorber. Jadi ini sistemnya closed system. Oke. Untuk mendesain testing unit, kita harus tahu berapa feed gas per masing-masing kilang. Ini gambaran satu kilang ini. Berapa feed gasnya, MMSCFD-nya. Berapa acid gasnya, H2S CO2 di dalam feed gas. Kalau di Bontang CO2-nya sekitar 5-6%, di Qatar sekitar 4% dan sebagainya. Baru kita menselek tipe amin apa yang harus kita pakai. Yang sangat common yaitu MDA, methyl diethanol amin. Ini ada A-nya, ini activated. Activated itu semacam katalisator untuk mempercepat reaksi dan untuk mempercepat pelepasan di proses regenerasi sehingga energi yang dibutuhkan lebih rendah. Setelah kita tahu feed gas-nya, kita butuh sirkulasinya, kita tentukan berapa strength atau konsentrasi amin di dalam sirkulasi ini. Nah, ini ditentukan oleh vendornya. Nah, pelarutnya yaitu air. Jadi kalau 45% strength-nya amin, berarti 55%-nya air. Sedangkan activated atau activatornya itu kecil sekali. Oke, jadi H2S sama CO2 harus di bawah limit. Nah, ini untuk memonitor, ini ada analyzer dan juga alarm. Oke, pengertian proses kontrol, yaitu proses kontrol otomatis seperti level, flow, temperatur, level, dan sebagainya. Tapi pengertian secara umum proses kontrol itu ya kita mengontrol parameter komposisi dan sebagainya secara visual, secara manual. Pengertian dari luas. Tapi untuk pelajaran sekali ini yaitu proses kontrol otomatis yang akan kita diskusikan nanti. Oke, ini sama dengan seperti tadi. Saya hanya menjelaskan lagi bahwa absorber di sini beroperasi pada tekanan yang tinggi 60 bar. Tray-tray yang ada di sini ada tipenya safe tray, ada packing tray, bentuknya apa? Bisa searching di Google. Suhu masuk di sini 45, keluar di sini 65 derajat. Kadang ada problem di absorber yaitu problem foaming. Oke, dari absorber 60 bar itu lean amin berubah menjadi rich amin mengandung kandungan CO2 dan H2S, masuklah ke flash drum. Flash drum ini tekanannya rendah 10 bar. Tujuannya untuk mengeflash kalau ada hidrokarbon yang terkandung di dalam rich amin. Dari sini rich amin
dinaikkan temperatur sekitar 105 derajat atau 95 derajat Celcius. Dipanaskan oleh linamin. Linamin dari sini 120. Jadi ini amin-amin heat exchanger. Oke. Yang di amin regenerator ini tekanannya rendah, atmospheric pressure, yaitu 1,2 bar absolut. Nah, sensornya itu ada, kalau absolut berarti gauge-nya sekitar 0,2 bar gauge. Kalau di sini exothermis menghasilkan panas, kalau di regenerator ini endotermis jadi butuh panas, yaitu menggunakan low pressure steam reboiler. Nah, kalau suhu di overhead ini 105, masuknya 95, overheadnya 105, suhu di bawah tergantung poin-poinnya dari amin sekitar 120 derajat Celcius. Nah, CO2 atau H2S dilepas di sini. Ini lagi fresh lagi. Jadi tujuannya regenerator itu supaya amin itu bisa dipakai terus. Jadi close circulation. Mudah-mudahan dari sini secara proses, fungsi, sama garis besar prosesnya dimengerti. Nah, sekarang kita mencoba memahami aplikasi proses kontrolnya bagaimana. Ini CO2 absorber tadi, H2S absorber tadi. Oke, di sini ada feed gas lainnya di sini. Di sini keluarnya overhead, ini sebagai sweet gas. Oke, kita lihat. Sebelum saya menjelaskan tentang proses kontrolnya, sedikit memberikan pemahaman bagaimana kita membaca PFD. PFD ini potongan dari PFD. PFD itu di sebelah kanan bawah, ini nggak terlihat di sini, itu ada PFD number-nya. Sama judul dari PFD number ini apa? Gas treating unit, absorber, dan sebagainya. Di PFD ini kita lihat masing-masing stream itu ada nomornya. Oke, di masing-masing stream ada nomornya. Terus juga ada main equipment. Tapi equipment yang kecil tidak. Tapi main equipment kelihatan pompa. Ini kolom. Simbolnya apa? Kodenya C. Vessel V. Pompa P. Ini standar. S itu filter. Exchanger I. Yang angka di depan itu unit number. Ini simbol dari equipment. Ini nomor seriesnya. Terus juga di PFD akan terlihat main proses kontrolnya. Ini ada flow control, ada level control, temperature control, ada pressure control, level control, dan sebagainya. Ini ada temperatur control. Terus di atas ini, nggak kelihatan juga, nggak saya tunjukkan, itu ada tabel yang memberi penjelasan tentang masing-masing stream information. Jadi masing-masing nomor nanti ada informasi di sini, flow-nya berapa, komposisinya apa saja, tekanannya berapa, dan temperatur. Tetapi di PFD, sebagian besar, itu temperatur sama pressure sudah dimunculkan di sini. Ini ada temperaturnya sama tekanan. Nah, tekanan di sini biasanya ditulis dalam bentuk absolut. Oke, di PFD juga kita kelihatan mana valve yang normalnya open, normalnya close. Nah, yang hitam begini berarti normalnya close. Kalau yang putih gini, normalnya open waktu beroperasi.
Tetapi dari drawing ini kita masih belum tahu tipe dari valve itu apa. Kita hanya tahu itu ada open sama close, tapi tidak detail. Nanti detailnya itu di PNID. Oke, sekarang lihat satu-satu. Di sini ada flow element, ada flow control valve untuk mengatur flow. Tapi flow control ini itu cascade dengan pressure control di sini overhead. Kalau terjadi over pressure juga di sini ada pressure control valve yang buang ke flare. Jadi ini antara flow control dengan pressure control itu di cascade. Nah, kapan kita menggunakan flow control dan kapan kita menggunakan pressure control? Oke, pada saat kilang shutdown tidak beroperasi, tentu semuanya posisi close. Waktu kita gas masuk pelan-pelan, waktu startup, tentu kita manualkan dulu, kita masukkan dulu 100, setelah itu stabil, naikkan 200, 300, sampai 500, terus kita menjaga stabilkan. Waktu kita menjaga stabilkan, kita posisi auto, kita rubah ke pressure control. Kalau semua sudah stabil, flow-nya itu floating. Tapi yang kita jaga pressure. Karena flow nanti dikontrol oleh valve yang lain di downstream-nya. Oke, kalau sudah stabil, semua sudah DT, kita naikkan lagi produksinya, pelan-pelan kita rubah flow control ke manual, naik-naik dari 100 menjadi 200, 500, sampai 1000 misalkan. Baru kita step by step begitu. Nah, kalau produksinya atau flow-nya sudah mencapai target, kondisinya sudah stabil, kita opsikan mode-nya ke control. Jadi flow control valve ini untuk mengadjust, menstabilkan pressure control. Di sini ada filter. Oke, mungkin kalau ada nggak tahu tolong dicatat saja. Di sini ada filter. Jika terjadi air atau kondensat atau liquid di sini, ini akan dibuang. Ini ada level control valve. Di sini ada NNF, artinya normal in flow. Normalnya tidak ada aliran di sini, hanya case-case tertentu aja. Oke, kita sekarang masuk ke satu lagi. Satu, di sini ada temperatur kontrol. Jadi temperatur ini sebagai variable control yang kita targetkan untuk menjaga temperatur tertentu. Katakanlah 44 derajat atau 45 derajat. Nah, manipulated variabelnya itu steam flow yang masuk ke heater. Oke, dengan menutup flow control valve dari steam. SM itu medium steam, tekanannya medium. Nah ini di bawah absorber itu ada level control. Oke. Di kanan bawah itu ada temperatur kontrol untuk lean. Di sini ada plate and frame exchanger, pendinginnya air. Temperaturnya dikontrol menggunakan bypass. Variabel temperaturnya temperatur kontrol, manipulated variabelnya itu bypass flow. Jika temperaturnya terlalu tinggi, valve-nya ini akan membuka, akan menutup. Karena di sini temperaturnya lebih panas. Kalau temperatur di sini lebih rendah, ini akan membuka. Jadi ini openingnya akan buka jepit naik turun supaya temperaturnya di sini stabil. Di sebelah kanan ini ada temperatur kontrol juga. Ini ada cooler menggunakan fin fan kayak baling-baling gitu. Nah, fin fan nanti bisa di searching di Google seperti apa. Ini targetnya temperatur supaya stabil. Jadi variabel kontrolnya temperatur, tetapi manipulated variabelnya itu speed dari blade-nya fin fan itu. Jadi macam-macam tipe dari manipulated variable. Sedangkan pressure control system di Amin Flash Drum nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya.
Oke, ini supaya mudah dimengerti, simple. Saya jelaskan lagi level control valve untuk absorber sama pressure control valve untuk di amin flash drum. Untuk absorber, kebutuhannya itu single level control valve. Satu saja. Tapi untuk maintenance ability sama reliability, biasanya N+1. Satunya sebagai spare. Karena sering ada problem di sini. Kalau ada maintenance, normalnya jalan A. Kalau ada maintenance, ada problem, A-nya di-isolate, kita beroperasi pakai B. Jadi single level control valve dengan filosofi N+1. Nah, valve-nya ini, karena ini tekanan tinggi, ini tekanan rendah, supaya tidak terjadi kavitasi di valve ini tipe dari control valve ini, itu cavital type. Nah, kavitasi apa? Silakan di searching Google. Kalau sering terjadi kavitasi, kicknya valve ini akan rusak. Fungsi dari level control di sini, supaya tidak terjadi gas blow by dari upper dari sisi safety, katakanlah waktu normal operasi kita bermain di 50%. Kita lihat di sini ada low level alarm. Misalkan settingnya 30, kalau menyentuh 30 derajat, alarm muncul. Ya, operator pay attention apa yang harus di action jika levelnya turun. Harus ada manual intervention dari operator, control room maupun di lapangan. Jika kondisi tidak terkendalikan, level masih turun-turun lagi, mencapai setting tertentu, misalkan 10 atau 15%, muncul low level alarm. Dan kilang akan trip, akan menutup. Supaya tidak jadi kondisi yang tidak inginkan, kondisi emergency, overpressure. Itu di absorber. Jadi kita tahu fasilitasnya, fungsinya, kenapa ini seperti ini dan sebagainya. Pressure control ini pressure controlnya katakanlah dijaga di 8 bar karena ini desainnya 10 atau desain dari ini 15 kita jaga 10. Ini hanya perumpamaan. Waktu kondisi normal itu flash gasnya ini dilarikan ke full gas karena ini sebagai untuk bahan bakar juga. Jadi normalnya A ini yang beroperasi untuk mengontrol tekanan di flash drum. Tapi ini cascade dengan B, tapi ini normalnya tutupan. Jika tekanannya naik, opening valve-nya ini akan naik juga. Yang tadinya 60 menjadi 65, 70, dan sebagainya. Tetap untuk menjaga tekanan di flash drum. Karena kalau ada gangguan apapun penyebabnya, tekanannya masih tinggi juga, valve ini, yang A ini, akan buka 100%. Sesuai dengan kapasitasnya, akan buka terus. Jika masih juga tinggi, secara otomatis yang B ini akan membuka, yang lari ke flare. Supaya tidak terjadi alarm di sini. Ini otomatis buka. B logic. Juga alasan safety, di sini ada pressure high alarm. Ada pressure high alarm. Nah, pressure high alarm ini kilang akan trip. Kalau untuk level di flash drum, di sini ada level control valve. Itu untuk menjaga level di sini dan
reach amin dari flash drum ini dilarikan ke amin rate generator. Ada yang single level control valve tanpa plus 1 seperti di Bontang. Kalau di Qatar ini ada seperti ini, ada 2, jadi N plus 1. Ini sampai penjelasan process control di gas treatment unit. Oke, sebelum saya lanjutkan berikutnya, mungkin ada tanya jawab dulu. Kita break dulu di sini. Mau pertanyaan, tolong disebut nama sama kelasnya ya. Itu Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Tafta atas pemaparannya. Mungkin dari saudara-saudara sekalian, Mas Mbak, apabila ada pertanyaan, silakan nyalakan apa namanya raise hand-nya ya. Atau mungkin Mbak Denis Ayu, silakan perkenalan diri dulu ya. Oke, Pak. Ya, saya Denis Ayu Sekarang dari kelas 2C di 4 TKI. Pak, izin bertanya untuk bagian inlet facilities pressure let down station tadi untuk pelindung akhir sebelum facilities buka itu gasnya kan dibuang di flare. Nah, itu tadi saya kalau nggak salah lihat di PFD-nya itu PRV-nya pakai angle valve. Itu kenapa ya Pak pakai angle valve? Jadi kan dia bentuknya yang 90 derajat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya ini simbol penggambaran saja. Nah, tipe dari control valve, tipe dari PRV atau PSV dilihat dari sini. Ada yang quick opening, ada yang macam-macam. Jadi simbolnya tidak terlihat di sini. Jadi tidak bisa melihat tipe dari PRV-nya. Oke, saya ingin jelaskan lagi. PRV hampir di setiap unit, setiap segmen fasilitas selalu ada PRV. Seperti tadi di amin flash drum itu juga ada. Setiap tergantung boundary-nya di mana harus ada karena ini sebagai final protection. Tetapi di let down sini ini diganti oleh HIPS. Kenapa? Karena kalau ini kan skenario-nya kan gini. Worst case skenario-nya PRV ini sizing-nya jika valve ini mau dengan sendirinya karena ada instrumentasi, bisa nggak di downstream ini menghandle flow yang begitu besar. Dan supaya tidak terjadi ini, flow semua ini harus dilakukan ke PRV atau PSV. Ini kan gambarnya 2, tapi ternyata bisa 6, bisa 10, bisa 12. Ini hanya simbol saja, simplified saja. Dan itu kapasitasnya besar. Sehingga di kilang-kilang yang baru, di sini justru tidak ada PRV, diganti oleh namanya HIP system tadi. Jadi PRV, tapi tidak ada HIP system. Tapi kalau di Qatar, PRV-nya dihilangkan, diganti sama HIP system, di mana di sini ada double isolation di upstream sama di downstream. Jika terjadi overpressure, akan menutup paralel semuanya. Jadi ada dua ada di semua. Nah, ini untuk overpressure. Nah, itu di code API, standar code API itu diizinkan. Yang yang konvensional itu Mbak Denis, seperti untuk yang tipe PRV masih belum terlihat ini. Nah, untuk tipe-tipe PRV apa nanti mungkin sesi yang terpisah itu tipe-tipe kontrol valve, PRV dan sebagainya.
Karena kita melakukan seleksi tipe. Pak, terima kasih banyak. Maaf, Oke, silakan untuk kelas sekarang bagian kelas 2D, 2D D3. semua udah 44 Iya, ya. Pak. Tapi 46 sama. iya. Oke, monggo silakan. Kelas 2D D3. Ini kesempatan untuk mencari ilmu. Kita tanya sederhana saja. Ini apa sih ini? Apa sih ini fungsinya? Gitu. Bagaimana? Kenapa diturunkan CO2-nya? Kenapa diturunkan sampai 30 ppm? Kenapa? Kita harus selalu mengeksplor pertanyaan-pertanyaan supaya kita menggali ilmunya lah. Oke, dari kelas 2D. Ini sholat asarnya Malang jam berapa, Pak ya? Pukul 14.50, Pak. 20 menit lagi mungkin. Insyaallah. Kalau ada yang mau ditambahkan atau apa yang belum tadi, monggo. Saya pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan yang sulit, saya sampai cari lagi. Ya mungkin bisa dilanjut Pak Nggih. Soalnya mungkin masih malu-malu ini kelas 2D D3 ini. Monggo Pak Tata silakan. Mungkin masih 20 menit lagi. Jadi setelah itu nanti kita break untuk sholat asar. Oke. Setelah di case rating unit, kita masuk ke dehydration. Oke. Gas di sini dari absorber tadi suhunya positif 45 derajat. Terus didinginkan oleh propane chiller. Ini suhunya sekitar derajat. Di sini ada itu sama air kontaknya. Itu baru masuk biar absorpsi, sedangkan yang satu dalam proses regenerasi. Oke. Ini feed-nya dari atas ke bawah, sedangkan regenerasi dari bawah ke atas. Terus untuk desain regenerasi, belah dryer bed tergantung gas-nya. Kalau di Bontang itu 3, kalau di Qatar 6. Tergantung dari situ ditentukan berapa vessel yang harus kita pasang. Karena tergantung kalau flow-nya tinggi, vesselnya sedikit, pressure indikatornya. Kalau delta P-nya tinggi, kita pasang tambah lagi. Jadi kapasitasnya besar, ada 6 dryer. Di sini chiller menggunakan propane chiller. Suhunya Oke, untuk number of dryer tergantung dari percent drop. Karena feed gas tadi ekuivalen korelasi dengan percent drop. Nah, katalis yang kita gunakan yaitu menggunakan MOSIF. Oke, berapapun dryer bed 3, 4 atau 5 atau 6, selalu satu bed itu dalam posisi regenerasi. Nah, untuk regenerasi dryer
atau molsif ini, katalisnya molsif ini menggunakan gas panas dari gasnya dia sendiri, dipanaskan sampai 320 derajat Celcius dengan arah yang kebalikan. Gas yang panas untuk regenerasi ini didinginkan oleh fin-fan, terus di sini gasnya dikembalikan lagi, di-recycle menggunakan kompresor. Nah, hot gas ini kalau jumlahnya kecil atau kapasitasnya kecil, cukup menggunakan steam heater, pakai steam. Tapi kalau di Qatar yang cukup besar, ini menggunakan furnace di bawah 1 ppm volume.